Smiling depression ya. Smiling depression, dengar catat nggak tuh. Sebenarnya yang lebih bahaya lagi dari depresi sebenarnya gitu. Ini lebih bahaya ya? Orang-orang seperti ini memang lebih berpotensi seperti melukai diri atau bunuh diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Little Talk Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu jauh dari Jakarta. Tapi beliau udah mulai aktif di sini. Sedang aktif di sini. Iya, sedang stay di sini. Beliau juga seorang psikolog. Psikolog ya? Ya, psikolog klinis. Selamat datang Kak Ayu Mandari. Selamat Kak ya. Ya, terima kasih atas undangannya. Makasih ya Kak udah datang. Sama-sama. Jauh loh kan? Lumayan. Dari ujung ke Sungai Penuh kan? Dari ujung kan Kak? Ujung pasir. Kita sengaja ngundang kakak karena kita banyak masyarakat khususnya Sungai Penuh ya. Sungai Penuh ya, nggak yang belum banyak tahu tentang psikolog. Jadi pertanyaan mendasar yang kita ingin tanyakan ke Kak Ayu, bedanya psikolog sama psikiater itu apa sih Kak? Oke, sekarang sebelum aku jawab itu ya, mau tanya dulu. Taunya ya, Kak Tony taunya psikolog itu apa? Saya tahunya psikiater Kak. Oke. Psikiater tuh katanya dokter jiwa. Gitu. Oke. Kalau psikolog katanya lebih ke tengah mengajar ya, nggak tahu sih. Saya kurang paham masalah psikolog. Oke, ya. Ya, biasanya kalau misalnya Kak Tony dengar kata psikolog, apa yang terlintas untuk saat ini? Kejiwaan sih. Kejiwaan. Oke, ada lagi? Mental. Mental, ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang ya, profesi psikolog dan psikiater itu memang banyak orang yang nggak tahu bedanya, atau bisa jadi ada yang bilang sama aja gitu, atau ada juga yang bilang beda tapi nggak tahu bedanya. Nah, sebenarnya kalau ada bedanya dan ada kesamaannya juga. Kita sama-sama menangani tentang kesehatan mental ya, psikolog dan psikiater. Cuma pendekatannya berbeda. Kalau psikiater, nah psikiater itu dari kedokteran, S1-nya kedokteran, setelah kedokteran mengambil spesialis jiwa. Jadi spesialis jiwa, jadi dokter spesialis jiwa. Ya, nah itu psikiater. Sedangkan psikolog, S1-nya psikologi, ilmu psikologi. Nah, setelah lulus psikologi, ambil lagi nih, sekolah lagi. Kalau sekarang itu harus S2. Jadi S2 profesi psikolog. Jadi ada ya? S2 sambil, ini sebenarnya satu paket sih. Satu paket. Magister psikologi profesi namanya. Jadi ambil S2, terus lanjut lagi profesi. Bedanya sama S2 biasa, kalau S2 biasa cuman kuliah aja. Tapi kalau psikolog, kita juga ada praktek kerjanya. Seperti koas ya, mungkin kalau dokter, ya mungkin seperti itu ya. Kita juga praktek di beberapa lembaga gitu ya, untuk menangani kesehatan mental. Ya? Sampai Iya. Koas ya? Mungkin kayak gitu. Kalau udah dokter kan, kalau udah esket, koas dulu baru ada gelar dokternya. Nah, kita udah ngambil profesi baru ada gelar psikolognya gitu. Jadi hampir mirip ya? Ada perbedaan dan persamaan tadi ya? Iya, perbedaannya pendidikannya. Kesamaannya kita sama-sama menangani tentang masalah-masalah kesehatan mental. Biasanya di rumah sakit kita juga kadang kolaborasi antara psikolog dan psikiater. Kalau psikiater memang lebih banyaknya sih terapinya terapi obat. Terapi obat. Iya, mereka biasanya kalau ada kasus depresi, skizofrenia, atau mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan hormon, nah itu bisa ditangani oleh psikiater. Kalau psikolog? Kalau psikolog kita lebih terapi emosi, terapi kognitif atau perilaku.
pikiran, ada hipnoterapi, ya mungkin terapi-terapi psikologis yang non obat ya. Yang non obat berarti emang psikolog nggak boleh ngeluarin obat ya? Enggak. Nggak ada tuh nggak mau Kita ngomong. nggak punya lisensi untuk obat karena memang background kita bukan dokter sebenarnya. Jadi kalau menurut Kak Ayu, Mm-mm. orang yang mengganggu enggak kategori orang bukan yang kategori itu ya, atau kan orang dengan gejala jiwa Oke. yang mengalami gangguan mental, baiknya ke psikolog atau psikiater? Nah, itu ada sebenarnya ini pertanyaan yang paling sering ya ditanyakan ke psikolog atau ke Ke psikiater. psikiater. Sebenarnya kedua-duanya saling kolaborasi, kita saling kerjasama. Kita butuh sih, ada kalanya memang kita sarankan juga klien kita ke psikiater kalau memang kita lihat Butuh obat tadi ya? ya butuh obat, kita nggak bisa resepkan, maka kita sarankan ke psikiater. Dan mungkin dari psikiater juga demikian ya, mereka mungkin melihat ada terapi-terapi perilaku yang mungkin psikososial atau emosi yang butuh penanganan psikologis dari psikolog, biasanya mereka juga akan rekomendasi ke psikolog. Sebenarnya sebaiknya memang dua-duanya. Sebaiknya dua-duanya gitu kan? Iya, kalau memang dalam kategori gangguan mentalnya sudah melibatkan, ya memang sudah sulit ya untuk dikelola perilaku sehari-harinya, memang susah, udah sulit gitu. Misalnya Perilaku sehari-hari. kayak depresi ya gitu ya. Ada orang yang mungkin depresi ringan ya, dia tahu dia depresi dan sedang depresi, tapi dia masih bisa motivasi dirinya gitu untuk beraktivitas atau mungkin dia harus ngapain gitu ya. Nah, tapi ada juga kondisi depresi yang memang ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak mau ketemu orang gitu ya, memang merasa nggak punya energi untuk keluar atau nggak punya energi untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, itu dia udah butuh obat gitu. Butuh obat. Biar mungkin memang ada sebenarnya ya pada dasarnya tubuh kita sama mental kita itu memang hubungannya erat banget gitu. Tubuh Saling sama mental ya, hubungannya erat. saling berpengaruh satu sama lain. Gini aja deh contohnya, kalau kita lagi flu, sakit fisik kan, pasti nggak enak kan moodnya. Nah, sebaiknya gitu juga ketika mood kita nggak bagus, mungkin kita kena masalah ya, atau mungkin ada stres gitu, pasti imun kita juga ikut menurun gitu. Makanya ketika kita sedang stres, itu biasanya rentan sakit gitu ya, rentan demam atau emah gitu. Pikiran tadi ya? Memang udah banyak penelitian sebenarnya ya, antara hubungan kesehatan mental dan kesehatan fisik itu memang saling berhubungan sama satu sama Orang kan sering salah persepsi kan Kak? lain. Yang ke psikolog atau ke psikiater, orang yang kena gangguan jiwa gitu. Nah ya, Memberi pemahaman seperti itu gimana Kak? Apalagi di sini ya, Sungai Penuh Iya. ya. Kalau di Memang kota-kota besar enggak, udah sebenarnya di Indonesia hampir. stigma bahwa orang yang datang ke psikolog atau psikiater itu adalah orang gila ya, dalam tanda kutip. Orang gila. Ya, itu stigma masyarakat, khususnya memang hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kembali lagi ya, sebenarnya dalam konsep psikologi atau psikiatri, gila itu nggak ada. Gila itu nggak ada. Kita nggak kenal konsep gila itu, entah itu dalam buku psikiatri atau psikologi, nggak ada kata-kata gila itu. Nggak ada kata-kata gila. Jadi Memang pada dasarnya itu kesehatan mental dan fisik kita itu fluktuatif ya, nggak dinamis ya, nggak statis ya. Sama kayak kita kesehatan fisik kita ya, ada kalanya kadang kita sakit ya, dan adanya kita sehat gitu ya, sehatnya optimal gitu. Ada juga kalanya kita sakit. Nah, sebenarnya sama sih seperti kesehatan mental. Setiap orang sebenarnya ya punya peluang ya untuk mengalami potensi tadi ya, berpotensi punya peluang yang sama ya untuk mengalami gangguan kesehatan mental juga. Setiap orang punya potensi untuk mental. Nggak hanya ya, mungkin ada faktor-faktor keturunan ya, lingkungan, mungkin faktor keluarga gitu ya. Tapi sebenarnya semua orang punya berpotensi ya untuk mengalami gangguan mental. Mental tadi. Maksudnya bukan gangguan mental ya, mungkin masalah mental ya. Pasti ada lah orang Ya, stres, sama juga kayak fisik,
ada yang sakitnya parah ya, Mm-mm. ada juga yang sakitnya ya Biasa aja. biasa gitu ya, masih bisa dibawa lah ya gitu. Nah, sama juga dengan kesehatan mental, dan sebaiknya memang meminta bantuan itu sejak awal, jangan sampai parah. Kapan kita tahu kita kayak gitu kan? Nah, kapan ya Kapan? waktunya? Kapan? Oke. Sebenarnya ada bukan empat fase, mungkin bisa dibilang 4 sign ya, 4 tanda, 4D, biar lebih enak itu 4D, 4D ya. 4D. Pertama itu distress. Distress itu gimana? Ketika kita mengalami stres, sebenarnya stres itu ada 2, positif dan negatif ya. Kalau positif ya kayak kita ditekan deadline gitu ya, jadi kita terpacu gitu ya, kayak kita ujian gitu, jadi kita lebih stres ujian, jadi kita lebih giat belajarnya gitu ya, itu positif stresnya. Tetapi kalau di stres itu adalah kondisi stres yang membuat kita merasa tidak nyaman, terus performa kita menurun, stresnya kita merasa terganggu dan tidak bisa kita selesaikan. Emang ngerasa kok masalahnya ini terus ya, stres, dan kita ngerasa emang dan ngefek gitu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita tuh jadi nggak normal gitu. Misalnya kayak stres malu gitu ya, stres misalnya di kampus gitu ya, ada mahasiswa stres nggak bisa memahami pelajaran di kampus atau Itu gimana ya? Ketika dia stres, terus dia merasa jadi malas ke kampus, malas datang dan menghindari dosen. Nah, itu udah kategori distress. Itu kategori distress. Tapi ketika dia takut ya, maksudnya dia dapat tekanan, tapi dia masih bisa nih, masih mau menghadapinya gitu. Masih mau menghadapi dan masih berusaha gitu ya. Nah, itu mungkin biasa bilang ya masih bisa adaptasi lah ya dengan kondisi itu. Tapi ketika dia udah menghindar gitu ya, nggak mau masuk kuliah gitu kan, atau mungkin ada masalah dengan teman gitu ya, stres karena masalah dengan teman sampai menghindar gitu, nggak mau datang lagi kalau ada ngumpul-ngumpul, ada acara, menghindar. Nah, itu juga udah kategori kita stres ya, distress. Stresnya itu udah mengganggu ya, mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. 40 tadi distress satu. Distress satu. Yang kedua danger. Dangerous? Iya, dangerous. Berbahaya. Berbahaya. Bagi orang lain ataupun bagi dia sendiri. Oke. Mungkin ada juga ya orang yang bisa diobservasi misalnya ya, bisa diobservasi kalau danger ini. Kalau untuk orang lain, kadang ya dia menyerang orang lain gitu ya. Biasanya itu danger tuh. Berarti dia udah bantuan gitu ya. Biasanya ya menyerang entah secara langsung atau enggak selangsung gitu. Ada juga yang menyerangnya diam-diam gitu ya, bikin gosip atau bikin apa gitu. Nah, itu udah merasa bahwa dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Bikin gosip, gibah gitu ya. Iya. Bikin status gitu, gibah. Yang mungkin yang menyerang dalam artian di sini membahayakan keselamatan orang lain gitu. Atau juga bisa juga yang melukai diri sendiri. Itu kan membahayakan diri sendiri ya, seperti percobaan bunuh diri gitu kan ya, itu sudah berbahaya. Dangerous. Distress, dangerous. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, deviance. Deviance itu seperti kurva normal. Kurva normal? Ya, kan ada deviance-nya. Oke, nah di sini deviance ini kita berada pada sisi yang tidak normal. Maksudnya beda dari yang lain, kebanyakan orang gitu. Beda dari yang lain. Mungkin bipolar itu deviance nggak? Bipolar, ya ketika kita bicara bipolar itu nanti akan panjang lagi ya. Kita fokus ke deviance dulu mungkin. Ya, orang yang deviance ini bisa jadi budaya menjadi tolak ukurnya, bisa jadi kebiasaan, atau mungkin orang-orang terdekatnya. Misalnya dia berbeda dari orang, misalnya ada temen nih, dia aneh gitu, aneh sendiri gitu, beda dari kebanyakan. Gitu ya? Iya. Gas. Nah gitu, nah biasa itu termasuk deviance gitu. Deviance. Nah tapi misalnya ada juga yang orang memang dia nggak mau ikut-ikutan gitu, tapi memang aturan itu bukan aturan sosial atau mungkin aturan budaya gitu. Ya mungkin tato bagi sebagian orang itu normal gitu ya.
Tapi ada juga di budaya tertentu itu Masih itu ya, masih, asing ya, maksudnya itu asing masih gitu. asing. Ada mungkin devian yang bisa kita bilang dia kalau dari kelihatannya tuh aneh gitu. Aneh, kok dia tuh aneh ya, beda dari yang lainnya gitu. Aneh. Anehnya itu dalam artian ya ke arah yang negatif ya gitu. Maksudnya ke arah negatif itu lebih nggak adaptif gitu ya. Oh, lebih nggak Nggak bisa adaptif. diterima gitu, lebih nggak bisa diterima perilaku anehnya gitu. Benar. Nah, bukan perilaku aneh yang bisa diterima gitu ya, tapi anehnya itu nggak bisa diterima oleh orang lain gitu. Mungkin itu. Terus yang yang keempatnya lagi, tadi udah danger, Distress, dangers, deviance. sama satu lagi so saya tiba-tiba lupa ya. Danger, distress, deviance, sama satu lagi ya. Oke, yang D yang terakhir itu disability. Disability ya artinya memang ada fungsi-fungsinya yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, atau mungkin fungsi sosial terganggu, kerjaan atau akademis, misalnya fungsi-fungsi dia dalam sehari-hari itu terganggu. Jadi emang disability. Jadi 3-4 tadi ya. Distress. Jadi setiap orang memang punya potensi untuk mengalami gangguan mental gitu kan. Jadi ketika kita tahu kita mengalami gangguan mental, sebaiknya dari awal gitu kan, kayak kita harus ke psikolog atau ke psikiater biar orang lebih paham gitu kan. Iya, benar. Selama kakak udah berapa tahun nggak ini? Dari sebenarnya saya selesai kuliah itu 2018, tapi karena ada ini ya, proses administrasi itu 2019 saya baru baru officially ya praktek gitu. Banyak kakak nemuin kasus yang agak aneh-aneh gitu. Contoh gini, gangguan mental gitu kan. Orang ngelamun, ngerokok sambil ngelamun tuh gangguan mental nggak? Bisa dikategorikan gangguan mental nggak? Kita nggak bisa ya untuk memberikan diagnosis ya tanpa jatuhnya judgement kan, tanpa ada assessment dulu gitu. Untuk menentukan memberikan diagnosis bahwa orang ini mengalami gangguan mental atau tidak, itu yang berhak ada psikolog dan psikiater. Dokter lainnya atau petugas medis lain itu nggak berhak. Yang berhak cuma dokter dan psikiater dan psikolog. Dan itu tentunya dengan proses assessment yang komprehensif ya. Kita nggak bisa orang datang tiba-tiba kita bilang dia gangguan mental gitu, habis cerita dikit. Tentunya ada proses assessmentnya, kita wawancara gitu ya. Pakai wawancara ya? Iya, wawancara klinis. Terus wawancara klinis kita juga mungkin butuh penguatan dengan tes kesehatan mental. Ada tes kesehatan mental. Nah, dari hasil itu untuk kita mendiagnosa dia punya gangguan mental tidak, itu ada prosesnya berarti ya? Iya. Kita wawancara dulu, wawancara klinis. Di sini wawancara klinis ini bukan berarti kayak wawancara biasa aja, tapi lebih mendalam bagaimana ya bagaimana yang dia alami, bagaimana sudut pandangnya, pikirannya, kondisi emosinya, dan juga perilaku dia sehari-hari, semuanya kita lihat, dan baru deh di sana kita berkesimpulan. Saya nggak tahu ya, tapi teman saya sih pernah merasa kayak gitu sih. Jadi dia udah sering, gimana ya, kalau kata dokter kemarin Anda nggak sakit sih, cuma Anda gejala anxiety. Anxiety, baiknya ke psikiater atau psikolog, bener kan? Psikiater atau psikolog. Tapi teman saya nggak agak ragu gitu kan. Saya nggak ngalami gangguan mental atau kejiwaan. Karena persepsi orang gitu kan, kita balik lagi persepsi orang. Kalau ke psikiater psikolog berarti dia punya gangguan mental. Saya punya gangguan mental. Tapi setelah berobat itu terus loh. Mengalami anxiety. Gimana ngeyakinkan orang tersebut supaya ini loh nggak cocok pakai obat lagi, ke psikolog aja atau ke psikiater. Nah, emang sebenarnya itu nggak bisa kita hindari juga ya, stigma masyarakat. Memang di masyarakat kita, coba deh, kalau udah dibilang orang stres ya, itu biasanya dikaitkan dengan apa? Gila. Terus kenapa orang bisa stres? Itu yang nggak tahu kenapa orang bisa stres. Mungkin ada tekanan, ada masalah. Ya, biasanya mitosnya atau stigmanya, biasanya orang stres itu kenapa?
Kenapa tuh? Banyak masalah? Pikiran. Kan, terus dikait-kaitkan sama apa lagi? Orang stres, gas. Tahu nggak? Kenapa orang stres? Biasanya orang stres, kenapa biasanya dibilang apa? Gangguan jiwa itu. Kalau di sini kan, kalau stres, iya kan? Sakau, atau kan? Kayak gitu loh kalau di sini ya. Kalau di Iya, sini. memang orang-orang juga apa ya, di budaya kita banyak orang stres itu orang nggak kurang iman. Biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu Iya, kan. berbau itu ya, religius tadi ya. Berbau itu juga. Terus memang keturunan gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kondisi stres itu menjadi aib. Karena dikait-kaitkan dengan hal-hal lain yang sebenarnya tidak punya relasi yang signifikan gitu. Kayak iman tadi ya. Iya, kayak kurang iman, kayak orang kurang ibadah ya. Gak ada Terus relasinya deh. mungkin sebenarnya tidak gitu. Ada relasinya. Karena sebenarnya faktor stres itu banyak banget ya. Kita sehari-hari semua orang mungkin pernah stres. Atau kerjaan. Siapa yang nggak pernah stres ya dalam zaman modern ini? Bahkan ada yang bilang stres itu adalah bagian dari pola hidup atau gaya hidup orang modern gitu ya. Semua orang sebenarnya mengalami stres. Nah, ketika dia tidak mampu atau tidak memiliki cara yang tepat dalam mengelola stres, sehingga ya itulah ya tadi jadi distress. Distress, masuk tahap distress tadi. Iya. Dan seperti gangguan anxiety gitu ya, gangguan kecemasan. Nah, itu sangat banyak ya. Biasanya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu pasti ada tanda-tandanya dia overthinking dulu. Overthinking, misalnya gini. Terlalu banyak mikir, mungkin bisa jadi pikirannya banyak ya, bertumpuk-tumpuk atau muter-muter di kepalanya gitu, jadi cemas gitu. Oh, di situ ya. Biasanya memang gejala yang paling kelihatan itu memang adanya overthinking. Kalau orang udah overthinking itu udah punya potensi tuh untuk mengalami gangguan cemas. Overthinking itu. Jadi kayak mikirnya tuh mungkin mikir yang udah lewat gitu ya, mungkin udah kejadian tadi misalnya. Terus dia kenapa tadi kayak gini ya, harusnya kayak gini, tadi tuh kenapa gini ya, harusnya tadi gini gitu, tadi tuh kayak gini ya. Jadi kayak nggak selesai kan kalau di pikiran gitu. Terus bisa jadi hal sesuatu yang belum terjadi dipikirin, nanti kayak gini, jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini gitu. Takutnya jatuh. Ya gitu, misalnya mobil. atau jangan-jangan nanti kayak gini, takutnya kayak gini. Nah, sebenarnya yang nggak ada, belum terjadi udah dipikirin gitu kan. Nah, karena udah banyak, udah muter-muter kan, Gitu ya. numpuk, jadinya ya cemas, terus jadinya ya emang udah nggak benar, kayak udah jadi benang kusut gitu, susah untuk dirapikan lagi gitu, nggak tahu mana yang benernya, mana yang salahnya gitu, karena udah terlalu banyak. Nah, itulah overthinking biasanya karena memang ada ya, kita juga kadang suka overthinking ya ketika berkaitan dengan masalah-masalah besar atau hal-hal yang krusial ya bagi kita, misalnya kayak hal penting gitu ya, pasti kita ada khawatirnya ya gitu, pasti ada khawatir gitu. Cuman ya sewajarnya gitu, nggak berlebihan. Kalau berlebihan ya jadinya cemasnya juga berlebihan jadinya. Jadi menurut kakak gangguan mental tadi bisa sembuh ya? Nah, sama seperti sakit fisik ya. Tentunya kita lihat perjalanannya dulu dan diagnosanya seperti apa, perjalanan dan kondisi saat ini seperti apa, baru kita bisa berikan prognosisnya, apakah bagus atau positif ya, ataupun ya memang sulit gitu. Tapi kembali lagi tadi sama kayak penyakit fisik, kalau udah parah banget baru diobati pasti akan sulit kan ya. Tapi kalau dari awal terdeteksi langsung kita tangani, itu kemungkinannya akan lebih besar ya untuk pulih. Jadi semuanya enggak dari awal kita deteksi ya. Gejala awal orang gangguan mental itu gimana, Kak? Gejala awal lah. Ini pada orang dan nonton. Oke. Gejala awal. Gejala awalnya memang seperti yang saya bilang tadi, ada 4D itu, ada 4D. Kita bisa rasakan sendiri ya. Merasakan ada sesuatu yang nggak semestinya gitu, atau mungkin kita susah mengendalikan emosi kita,
atau susah mengendalikan perilaku kita. Kita maksudnya enggak gitu gitu, tapi kenapa ya saya gitu gitu. Nah, mungkin ada pola tidur juga. Kita bisa pola tidur yang tidak sehat, mungkin susah tidur ya, bisa berhari-hari nggak tidur. Nah, itu juga udah sign, berarti di sana ada bahaya ya bagi diri dia sendiri. Tidur, pola makan, bisa pola makannya berlebihan atau malah pola makannya jadi nggak nafsu makan beberapa hari gitu. Ya kalau nggak nafsu makannya pagi, siang udah makan lagi itu masih wajar ya gitu. Tapi misal berhari-hari nggak nafsu makan, nggak makan apa-apa gitu. Nah itu bisa jadi tanda-tanda ya bahwa itu membahayakan diri kita. Jadi gitu. kita harus tahu dulu ya. Kita tahu. Dan ada kegiatan kita sehari-hari yang terganggu, tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Peran-peran kita, tentunya kita punya peran ya di rumah, di tempat kerja atau di kampus, di lingkungan sosial gitu. Ketika peran-peran kita di sana terasa terganggu atau mungkin merasa tidak wajar gitu ya, nah itu juga bisa dari tanda-tandanya. Jadi kita bisa, kalau saya ambil ke saya sendiri ya, saya coba simpulkan, benar atau salah nggak tahu sih. Jadi psikolog psikiater itu teman curhat ya? Karena orang banyak takut. Bisa dikatakan biasanya kalau ke psikolog biasanya ya orang cerita konsultasi ya. Cerita dulu gimana masalahnya segala macam ya, nanti baru kita lihat kesimpulan. Oh ya ternyata ini loh yang Anda alami saat ini, bisa disebabkan oleh hal ini gitu. Ini bisa dimungkinkan oleh perilaku ini yang tidak tepat, atau mungkin pola pikirnya selama ini yang tidak tepat gitu, atau mungkin cara dia mengelola emosi atau perilakunya selama ini yang kurang tepat sehingga dia merasakan atau mengalami gejala-gejala yang sedang dia rasakan gitu. Saya mau balik lagi pertanyaannya Kak. Selama Kakak udah mulai jadi psikolog nih, udah mulai praktek, officially udah mulai praktek, kasus yang aneh apa yang pernah Kakak alami? Yang sebenarnya saya nggak bilang aneh ya. Yang semua kasus itu unik. Unik aja kita kata unik. Unik ya. Kasus yang unik gimana Kak? Ya. Semua kasus itu sebenarnya punya keunikan sendiri-sendiri ya. Ada kasus yang unik ya, yang sampai sekarang sih masih melakukan konseling juga dengan saya. Dia sebenarnya tahu dan sadar dia mengalami gangguan mental. Dia sebenarnya sadar dan dia tahu juga, dan dia juga rutin ke psikolog ataupun ke psikiater. Dia rutin kedua-duanya. Tapi memang susah karena lingkungan sekitarnya nggak support, nggak mendukung. Ketika dia berobat ke psikiater dibilang dia pakai obat-obatan, ketika dia ke psikolog dibilang dia lebay gitu. Dan di sini apa ya, saya sangat salut sama klien saya itu, dia fight sendiri. Ya, dia fight sendiri tanpa dukungan dari keluarganya gitu ya. Dan sampai sekarang dia masih bisa produktif, dia masih kerja, masih melakukan ya, masih produktif melakukan project-projectnya. Kebetulan dia freelancer ya kerjaannya, dan masih bagus. Ya, inilah yang saya bilang unik. Kenapa? Sebenarnya sembuh atau tidaknya, mau berusaha atau tidaknya, kita keluar dari kondisi kita itu adalah yang paling berperan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Gimana pun ya lingkungan ataupun orang lain ya bantuan, tapi kalau kita sendirinya yang nggak mau fight ya itu akan susah. Pasti sugesti dari kita sendiri gitu. Memang harus dari dalam diri kita sendiri dulu. Itu dia normal gitu ya, produktif, nanti balik lagi kondisinya gitu, turun lagi, down lagi, terus dia fight lagi gitu ya, down lagi. Memang itulah butuh dukungan dari orang-orang di sekitar. Memang orang yang gangguan mental itu yang paling dibutuhkan adalah selain diri dia sendiri, memang dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dukungan. Iya, dia tidak butuh judgement atau dia nggak butuh nasihat, cukup terima dia apa adanya, dan ya kita support kalau dibilang usahanya. Aneh, itu yang susah kan?
kita minta diterima di masyarakat, nanti kita dibilang aneh kan, down lagi mental kita. Iya, itu sih. Itu yang sering terjadi circle, di ya, circle itu circle kan. yang. Jadi minder, jadi tempat cerita di mana gitu. Mm-mm. Nah, saya juga pernah ngalami namanya anxiety sih. Jadi Anxiety, ya. itu kan cuma kata dokter, dia saranin udah nggak usah mikir macam-macam. Pokok penyakit itu paling banyak datangnya di pikiran katanya tadi. Paling banyak di pikiran, nggak perlu obat-obatan, nggak perlu apa. Kamu nggak sakit. Saya merasa mah kemarin. Ini kasus saya sendiri ya. Anxiety tadi sebagai anxiety. Saya pernah kepikiran overthinking tadi betul gak? Saya pernah mikir sampai takut mati loh. Itu akibat gagal yang kemarin gitu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Saya nggak tahu minta dukungan ke siapa gitu ya. Cerita ke teman, kata teman, wah biasalah itu. Iya. Biasa-biasa itu kita nggak ngerasa nggak diterima gitu, pendapatnya nggak diterima. Jadi sebaiknya kalau memang merasa hal seperti itu, ada baiknya ke konsultasi ke psikolog. Nah, tempat psikolog, praktik psikolog kebetulan di Sungai Penuh ada, Kak Ayu Mandari dan Kak Hana tadi ya. Iya. Alamatnya di bawah ini ya. Jangan lupa nih. Konsulnya tiap hari buka ya kayaknya? Senin sampai Jumat, tapi dengan perjanjian terlebih dahulu. Dengan perjanjian dulu. Iya. Tapi sekarang udah banyak ya, udah banyak orang mulai ke psikolog gitu ya. Sudah ya lumayan Lumayan ya gitu ya. kita, tapi juga kita selain onsite juga online juga Online juga itu ya? masih di Jakarta masih aktif juga, Di tapi alun- memang di online ya di platform online Platform juga online ada, tapi di kantor yang lain juga di Jakarta juga saya Masih gitu ya? masih aktif juga. Saya mau nanya-nanya jenis-jenis gangguan mental tuh apa aja Kak? Ya, contohnya tadi anxiety sudah sebutnya. Oke. Introvert termasuk nggak? Nah, ya introvert ya. Sebenarnya nggak ada kategori gangguan mental introvert, Nggak ada ya? nggak ada. Introvert tuh apa sih? Saya juga bingung. Oke, ya. Memang sekarang banyak yang apa ya, diartikan berlebihan gitu ya. Orang pendiam itu introvert tuh ya. Terus banyak juga yang bilang refreshing, healing gitu ya. Tapi belum tentu ya refreshing itu healing gitu. Ya mungkin healing itu refreshing itu bagian dari proses healing, tapi belum tentu ya refreshing itu healing gitu. Nah, introvert itu sendiri adalah kecenderungan kepribadian kalau di dalam psikologi. Ada introvert, extrovert, ataupun ya di tengah-tengahnya gitu, ambivert. Introvert, extrovert. Oke. Nah, memang itu sebenarnya kecenderungan kepribadian aja, bukan gangguan mental. Kepribadian berarti. Kecenderungan kepribadian, tapi nggak ada orang yang juga kadang sepenuhnya introvert gitu. Nggak ada juga mungkin sifat-sifat ekstrovert yang dia punya gitu, dan sebaiknya juga seperti itu, tapi lebih cenderung gitu ke kepribadian berarti, iya, bukan gangguan mental ya? kepribadian bukan gangguan mental. Jadi nggak Kalau ditanya jenis-jenis gangguan mental, banyak ya? saya sendiri nggak hafal ya, saya jujur nggak hafal, itu ada banyak sekali. Mungkin ada ratusan ribuan mungkin ya, kalau kita lihat lagi. Untuk anxiety aja, gangguan kecemasan itu ada banyak banget. Banyak ya? Ada banyak banget lagi. Ada kecemasan umum ya, general anxiety disorder gitu. Ada juga yang kecemasan pasca traumatis gitu ya, ada kecemasan pasca melahirkan, ada banyak banget ya gangguan-gangguan kecemasan lainnya. Ada juga yang kecemasan yang banyak orang kenal, mungkin fobia ya. Nah, fobia itu juga kecemasan, tapi mungkin fobia itu lebih spesifik ya gitu. Ada kecemasan sosial gitu, ada banyak-banyak, ada beberapa ya gangguan jenis-jenisnya gitu. Fobia ya paling banyak. Kalau fobia ketinggian juga ya? Iya, itu fobia. Saya fobia ketinggian. Fobia apa tuh? Ketinggian. Gak pernah naik pesawat juga, dari pesawat tuh. Oke, tapi bisa sebenarnya bedanya fobia dengan takut biasa itu sebenarnya beda. Kalau fobia memang takutnya itu nggak bisa kita kendalikan dan kita cenderung menjauhi gitu. Cenderung menjauhi, nggak mau gitu. Memang kita takut dan kita nggak bisa mengelola, nggak bisa ditoleransi ya rasa takutnya gitu. Tapi kalau rasa takut masih bisa kita toleransi, dan mungkin rasa takutnya itu wajar. Mungkin ada yang bilang fobia ular atau takut ular gitu ya. Kalau fobia aja, lihat fotonya aja dia udah takut gitu. Itu fobia ya? Itu fobia. Tapi kalau takut depannya emang dia takut takut bahaya, itu takut yang wajar gitu. Tapi kalau orang itu bukan fobia
ya lihat gambarnya aja dia udah takut. Itu fobia ya. Kayak orang nggak fobia cicak gitu ya, sebenarnya cicak kan Iya. nggak membahayakan kita gitu, dia lihat gambar cicak aja dia udah ketakutan gitu. Nah itu bisa dibilang fobianya ketakutannya itu udah nggak wajar gitu. Ya nggak, Ya takutnya nggak wajar, gitu ya. takutnya nggak wajar. Tuh bedain fobia dan takut. Kalau fobia ketinggian, Kita kan sering disebutin nih, iya, saya fobia ketinggian tapi tetap naik pesawat. Iya. Fobia ketinggian tetap naik gunung gitu kan. Iya, Itu bukan fobia. itu masih bisa ditoleransi gitu. Ketika orang lihat sesuatu gedung dari tinggi aja gitu, misalnya ya nggak fotonya aja dia udah merasa takut gitu. Fobia takut juga banyak bedanya. Iya, lihat foto orang aja misalnya atau video orang aja di gedung tinggi, di tempat tinggi, dia udah takut gitu. Pasti banyak nih banyak yang curhat pribadi misalnya ya, udah pisah nih, keluarga udah pisah gitu ya, saya fobia untuk nikah lagi, bukan berarti ya, tapi masih Trauma mungkin. trauma juga gangguan mental ya? Iya, stres pasca trauma, iya itu masalah kesehatan Tapi mental banyak juga. ya jenis-jenis gangguan mental tuh paling Ada banyak banget ya. Banyak banget. Makanya saya jujur saya nggak hafal. Pastinya kalau ada klien, mungkin saya tahu kategorinya. Oh ini termasuk kelompok yang mana dengan ciri-ciri yang ini. Oh mungkin nanti kalau saya ragu pasti saya buka lagi kita DSM gitu. Oh ya lebih tepatnya ke ini gitu. Katanya psikolog bisa baca kepribadian ya? Saya baca artikel nih, bener ya? Ya banyak yang bilang ya psikolog itu bisa baca pikiran orang gitu ya, bisa baca kepribadian. Enggak, sebenarnya kita bukan dukun ya yang bisa baca pikiran orang atau kepribadian. Mungkin ya karena kita mempelajari ilmu perilaku, kita mempelajari ilmu pola pikir ya, pola perilaku, pola emosi. Nah kita mungkin bisa mengkategorikan cenderungnya seperti apa gitu. Mungkinnya lebih cenderung ke kepribadian A gitu ya, atau cenderung ke kepribadian B, atau mungkin kita bisa lihat oh ya bisa diprediksi mungkin dengan pola perilaku seperti ini kelompoknya ke A gitu, kelompoknya ke B, mungkin lebih kayak gitu. Tapi kita nggak boleh judgement bilang lihat orang oh dia itu gini gitu ya, itu nggak boleh. Jadi perlu komunikasi dulu gitu kan? Iya, kita butuh informasi yang akurat ya, yang lebih dalam gitu, untuk tahu bagaimana ya pola pikir orang itu gitu, bagaimana cara dia mengelola emosinya, bagaimana cara dia menentukan sikap. Nah mungkin dari ceritanya ya, dari informasi yang kita dapatkan. Kalau saya Ya, saya nggak perlu. informasi udah banyak, itu informasi udah banyak. Partnernya teman saya sendiri gitu. Ya informasi. Kan banyak informasi udah banyak kan. Kalau saya gimana dong? Kepribadian saya gimana? Nggak bisa dinilai dari kata orang, tapi udah lebih dari, karena bisa jadi yang orang lihat itu kita nggak tahu ya motifnya apa gitu. Kita belum tahu motifnya apa. Kita belum tahu motifnya apa. Iya. Kak, nih ada teman nih. Di rame dia ketawa nih. Ketawa terus, ngakak terus, cerita terus, rame. Tapi nyampe di rumah dia ngerasa kesepian. Itu gangguan mental nggak dok? Itu biasanya sekarang ada istilah anak zaman sekarang itu smiling depression ya. Smiling depression, dengar catat nggak tuh. ya? Smiling depression. Nah biasanya memang kondisi smiling depression ini tidak ada di dalam kategori gangguan mental. Cuman memang banyak dialami oleh banyak orang gitu. Dia happy ya di luar, cuman di dalam hati menangis gitu ya, kata-kata orang sekarang gitu ya. Dia tampil happy gitu ya, ceria, cuman di dalam hatinya menangis. Ketika sendiri dia tertekan gitu ya, kesepian gitu. Nah ini sebenarnya yang lebih bahaya lagi dari depresi sebenarnya gitu. Ini lebih bahaya ya? Orang-orang seperti ini memang lebih berpotensi seperti melukai diri atau bunuh diri gitu, karena kita tidak tahu ya tanda-tandanya gitu. Orang-orang terdekat juga nggak tahu kan ya dia punya masalah atau enggak gitu. Nah dia pun juga cerita, kan? Dan dia pun juga tidak terbuka dengan dirinya sendiri gitu. Nah itulah yang membuatnya perkembangannya jadinya lebih susah ya untuk
pulih gitu, karena dia nggak sadar, nggak mengakui, lebih nggak mengakui, coba baik-baik saja gitu ya, tersenyum walaupun hati Tersenyum, terluka nangis gitu ya. Nah ini sih akhirnya dia nggak cari bantuan, orang-orang di sekelilingnya pun juga nggak kasih support karena nggak tahu gitu. Nah, kasus lagi nih. Bener kasus sih, tapi coba ambil cerita sih. Oke. Kalau kita suka naman lawan jenis yang lebih tua dari kita, gangguan mental nggak? Cewek apa cowok? Cowok tapi suka yang lebih tua dari kita nih. Oke. Ada yang ketawa kan? Ada yang ketawa nih. Nggak bisa dibilang itu gangguan mental atau tidak dari itu ya. Kita bisa dilihat dari motifnya apa. Oh, Kita harus tahu motifnya dulu ya? motifnya Oh, apa. motifnya, oke. Kita tahu harus motifnya apa, dan apa ya yang melatar belakanginya gitu. Kita harus tahu. Nggak bisa kita bilang, oh perilaku seperti ini nih gangguan mental, perilaku seperti ini enggak. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi. Kita harus lihat dari sisi orang itu. Kenapa? Apa yang membuat dia seperti itu? Jadi harus tahu motifnya apa. Iya benar, kita harus tahu Karena motifnya. apa nggak bilang motif atau modus ya kayak. Apa motivasinya gitu ya, kenapa dia seperti itu, apakah memang itu uncontrol ya, yang nggak bisa dikontrol, atau mungkin itu hal memang yang disengaja yang ada benefitnya bagi dia gitu. Kita kan nggak tahu ya, Ya guys, ada benefit ya guys. kita Ada nggak tahu benefitnya. apa gitu. Berarti kita harus tahu motifnya. Nggak tahu motifnya, harus tahu dari sudut pandang si subjek gitu, dari sudut pandang orang itu ya bagaimana dia memandang masalah itu gitu. Jadi kalau orang misalnya gangguan mental itu kebanyakan ya Oke. anak-anak muda nih ya. Atau gimana sih nyebutinnya ya? Itu kebanyakan lari ke namanya penggunaan zat adiktif. Iya, emang banyak kesana. Banyak kasus kan akhirnya jadi pecandu narkoba. Iya, itu memang ya di penanganannya nggak tepat ya, pelariannya malah ke sana gitu. Memang banyak kasus-kasus depresi ya, kasus-kasus yang distress tadi. Memang mereka udah distress ya, nggak tahu diajakin hal-hal yang ya merusak diri gitu. Mereka udah nggak tahu lagi, yang penting mereka merasa nyaman gitu ya, apalagi dengan konsumsi obat-obat penenang ya, serasa masalahnya hilang gitu. Nah itu udah, karena udah sering jadinya ya kecanduan, itu susah lepas. Jadi kita butuh teman, kita harus terbuka ya. Setiap orang harus terbuka gitu. Ya setidaknya terbuka untuk diri kita sendiri. Terbuka untuk diri kita sendiri. Ketika memang ngerasa nggak ada orang yang bisa diajak berbagi ya, orang yang tepat gitu ya, karena memang susah ya cari tempat cerita yang tepat gitu ya, yang nyaman, yang bisa mengerti kondisi kita gitu ya, Karena kita cerita sama yang teman kan beda. nggak Kan? ngejudge kita gitu ya. Nah itu memang susah, makanya ke psikolog kalau Itu mau psikolog cerita. tuh kalau cerita ke teman dari ubi jadi waduh. Kan lebah gitu kan, Iya. ada ditambahin, ada dikurangin gitu kan. Dan kadang mereka nggak tahu juga dari sisi yang mengalami kan gitu, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu, makanya merasa tidak dimengerti gitu. Banyak tuh kasus-kasus yang memang merasa tidak mengerti, merasa hampa gitu ya, merasa tidak punya siapa-siapa, padahal ada banyak orang di sekelilingnya gitu ya, karena mereka merasa tidak diterima, mungkin tidak dimengerti gitu. Itu ya, itu ke psikolog ya. Bucin juga nggak? Nah Bucin, toxic relationship. Itu kan banyak kasus. Sekarang kan banyak tuh bucin. Gangguan mental Iya. juga kan? Enggak ya? Untuk ini sih tergantung, makanya kita nggak bisa nggak bisa judge ya, nggak bisa Tiap malam kasih tuh diagnosis dia gangguan video mental call. atau tidak. Mungkin kalau untuk kasus-kasus toxic ya, itu memang ada relational problem, itu memang ada di kategori juga, ada masalah relasi ya dengan keluarga, ada pasangan ataupun dengan orang-orang terdekat gitu. Nah itu bisa diselesaikan, mungkin dari kitanya yang salah gitu, sikap kita yang salah terhadap orang sehingga orang bersikap demikian gitu, atau mungkin memang orangnya yang tidak tepat gitu ya, sehingga kita harus cut gitu ya kalau bisa gitu, atau jaga jarak mungkin seperti itu. Oke, Kak, makasih ya udah datang ya. Oke. Banyak yang saya dapat dari Kak. Sama, terima kasih kembali.